Greathits.id. Kisru perebutan hak merek produk kecantikan MS Glow dan PS Glow menemui titik akhir. Sebelumnya, Septia Siregar pemilik PS Glow menyebutkan pihaknya dan sang suami menang dalam gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Gegara hal tersebut pihak MS Glow yang dimiliki Maharani Kemaladewi dan Sandi Purnamasari harus menarik produksi dan mengganti kerugian sebesar Rp37 miliar. Tak terima, Maharani melalui media sosialnya mengungkapkan kekecewaan dan tak ragu tegakkan keadilan untuk perusahaannya. Bukan hanya untuk perusahaannya, Maharani berupaya sebisa mungkin memperjuangkan ribuan pekerja dan reseller produk yang terancam kesejahteraannya. Beberapa waktu kebelakang, kedua belah pihak saling mengungkapkan kebenaran satu sama lain di panggung media sosial yang menjadi memanas. Namun, tiba-tiba pihak PS Glow mengutarakan kemundurannya dari kasus tersebut. Hal itu terjadi usai sebuah surat dari putra Siregar yang juga suami sekaligus pemilik PS Glow. Dari bilik bui usai kasus penganiayaan yang menderanya, putra Siregar memutuskan untuk menutup PS Glow dan mengharapkan jalur damai dengan pihak MS Glow. Tak hanya itu, ia juga memutuskan nasib produk PS Glow yang selama ini sudah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Melansir Kompas.com, surat yang dibubuhi tanda tangannya itu berisi tentang keinginan putra Siregar agar istrinya, Septia Siregar bertemu dengan pendiri MS Glow. Putra ingin berdamai dengan Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala selaku pendiri MS Glow. Semoga Bunda bisa ketemu Mbak Maharani dan Mbak Sandi, sampaikan salam ayah mau berdamai dan tidak mengharapkan uang serupiah pun kecuali perdamaian, tulis putra dalam surat yang diunggah di akun @septiasiregar17. Lebih lanjut putra juga mengungkap niatnya menutup Store Glow. Bismillah, ayah juga memutuskan untuk menutup saja perusahaan, Store Glow tulisnya. Terkait sisa produk yang masih ada, putra meminta agar istrinya bisa membagi-bagikan produk tersebut. Dan membagikan saja seluruh sisa produknya ke masyarakat, gratis, daripada menjadi penyebab keributan dan perselisihan. Dunia sementara, akhirat selamanya, imbuh putra. Menutup suratnya, putra meyakini bahwa rezeki seseorang telah diatur oleh Tuhan. Allah sudah atur rezeki, insya Allah kerugian besar yang kita alami, Allah ganti dengan kesehatan, ketentraman dan keberkahan untuk kita dan banyak orang, amin, tulis putra. Putra juga menulis surat yang ditujukannya pada Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala. Di mana dalam surat itu, putra secara terbuka meminta agar menyudahi perselisihan dan saling gugat antara mereka. Terkait masalah hukum yang sedang berlangsung, insya Allah lebih baik kita mengakhiri segala perselisihan tersebut dan kembali menjalin pertemanan yang baik, tulis putra. Tidak ada manfaat bagi kita saling menuntut, tidak ada untungnya bagi kita saling menggugat. Mari kita lupakan perselisihan masa lalu dan dengan damai menatap masa depan, lanjutnya. Menanggapi surat yang dikirim suaminya dan keinginan untuk menutup PS Glow, Septia tampak mengunggah tangkapan layar akun PS Glow yang telah dihapus semua feed-nya disertai keterangan telah ditutup. Melalui unggahan tersebut, Septia juga menyampaikan keinginannya bertemu Sandi dan Maharani seperti yang diinginkan oleh suaminya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, melalui postingan kali ini saya berharap diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Mbak Maharani, Mbak Sandi dan Mas Gilang, tulis Septia. Agar seluruh perselisihan yang terjadi saat ini dapat diselesaikan secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, lanjutnya. Kronologi lengkap MS Glow vs PS Glow. Berikut ini kronologi lengkap perseteruan perebutan merek antara MS Glow dan PS Glow dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP. 1. Gugatan di PN Medan, Maret tahun 2022. Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya putra Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Sandi Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September tahun 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Sandi mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Sandi juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus tahun 2021 tanpa menggandeng Sandi. Belakangan, Sandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow.
Sandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret tahun 2022. Dalam putusannya pada tanggal 13 Juni tahun 2022, MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Store Glow dan Store Glow Men. Majelis Hakim PN Medan juga menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang, MS Glow for Cantik Skincare Plus logo, dan merek, MS Glow for Men. Oleh karena itu, Sandi Purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis Hakim juga memutuskan, pendaftaran merek, Store Glow, dan Store Glow Men, oleh tergugat dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak. 2. Laporkan Putra Siregar ke Bareskrim, Maret tahun 2022. Tak hanya menggugat di pengadilan, Sandi Purnamasari juga melaporkan pemilik PS Glow Putra Siregar ke Bareskrim. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 484-7/2021 SPKTBARESKRIMPOLRI. Dalam laporannya, Sandi Purnamasari melaporkan Putra Siregar melakukan kejahatan terkait merek atas pelanggaran pasal 100 ayat 1 dan 2, pasal 101 ayat 1 dan 2, serta pasal 102 UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Putra Siregar juga dikenakan dugaan kejahatan terkait rahasia dagang atas pelanggaran pasal 17 junto pasal 13 dan pasal 14 UU RI nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Putra Siregar memang dijeblokkan ke penjara pada April tahun 2022. Namun bukan karena laporan Sandi Purnamasari, melainkan karena kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Nur Alamsyah. 3. Gugatan di PN Surabaya, April tahun 2022. Setelah putusan PN Medan, kedua belah pihaknya sebenarnya sempat melakukan mediasi, namun tidak menemui titik temu. Pihak PS Glow kemudian memutuskan balas menggugat MS Glow untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Atas nama PT Store Glow Bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya menggugat 6 pihak terkait MS Glow. Keenamnya adalah PT Komestika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Perjalanan lengkap kasus rebutan merek MS Glow vs PS Glow. Kompas.com. Kisruh merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di Pengadilan Niaga. Terbaru, PS Glow memenangkan perebutan merek di Pengadilan Niaga PN Surabaya. Dalam putusannya, Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Seperti diketahui, sengketa merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow Sandi Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana yang lebih populer dikenal sebagai Juragan 99 melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow. Kedua belah pihak saling melapor tentang siapa yang sebenarnya lebih berhak atas merek dagang produk kosmetik tersebut. Kasus ini menyita perhatian halayak karena kedua pasangan pengusaha tersebut juga merupakan influencer di media sosial dan sebutan Crazy Rich. Kronologi lengkap MS Glow vs PS Glow. Berikut ini kronologi lengkap perseteruan perebutan merek antara MS Glow dan PS Glow dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP. 1. Gugatan di PN Medan, Maret tahun 2022. Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya Putra Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Sandi Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September tahun 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Sandi mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Sandi juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus tahun 2021 tanpa menggandeng Sandi. Belakangan, Sandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow.
Sandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret tahun 2022. Dalam putusannya pada tanggal 13 Juni tahun 2022, MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Store Glow dan Store Glow Men. Majelis Hakim PN Medan juga menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang, MS Glow for Cantik Skincare Plus logo, dan merek, MS Glow for Men. Oleh karena itu, Sandi Purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis Hakim juga memutuskan, pendaftaran merek, Store Glow, dan Store Glow Men, oleh tergugat dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak. 2. Laporkan Putra Siregar ke Bareskrim, Maret tahun 2022. Tak hanya menggugat di pengadilan, Sandi Purnamasari juga melaporkan pemilik PS Glow Putra Siregar ke Bareskrim. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 484-7/2021 SPKTBARESKRIMPOLRI. Dalam laporannya, Sandi Purnamasari melaporkan Putra Siregar melakukan kejahatan terkait merek atas pelanggaran pasal 100 ayat 1 dan 2, pasal 101 ayat 1 dan 2, serta pasal 102 UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Putra Siregar juga dikenakan dugaan kejahatan terkait rahasia dagang atas pelanggaran pasal 17 junto pasal 13 dan pasal 14 UU RI nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Putra Siregar memang dijeblokkan ke penjara pada April tahun 2022. Namun bukan karena laporan Sandi Purnamasari, melainkan karena kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Nur Alamsyah. 3. Gugatan di PN Surabaya, April tahun 2022. Setelah putusan PN Medan, kedua belah pihaknya sebenarnya sempat melakukan mediasi, namun tidak menemui titik temu. Pihak PS Glow kemudian memutuskan balas menggugat MS Glow untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Atas nama PT Store Glow Bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya menggugat 6 pihak terkait MS Glow. Keenamnya adalah PT Komestika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Gugatan PS Glow ini didaftarkan pada tanggal 12 April tahun 2022 dengan nomor perkara 2 PDT, Sus HKI, merek 2022 PN Niaga SB. Majelis Hakim yang dipimpin Slamet Suripto, mengabulkan sebagian gugatan PT Store Glow Bersinar Indonesia pada tanggal 12 Juli tahun 2022 lalu. Putusan menyatakan, PT Store Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang, PS Glow, dan Store Glow, yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum ke-6 tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 37,9 miliar rupiah. Putusan tersebut juga menghukum para tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia. 4. Kasasi di PN Surabaya, Juni tahun 2022. Kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow, MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 12 Juni tahun 2022. MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021. Dikutip pula di tribunnews.com, Putra Siregar ingin damai dengan MS Glow, suami Septia Siregar itu mengungkapkan bakal tutup PS Glow. Suami Septia Yetri Opani, Putra Siregar akhirnya buka suara terkait kisruh PS Glow dengan MS Glow. Dari balik jeruji besi, Putra Siregar menuliskan suratnya untuk Septia Yetri Opani. Hal itu diketahui Tribun News dari unggahan Instagram Septia Yetri Opani alias Septia Siregar, @septiasiregar17, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Dalam tulisannya, Putra Siregar menyebut dititipkan melalui musisi Anji Manji. Lantaran kala itu Anji menjenguk Putra Siregar di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Putra Siregar berdoa semoga sang istri bisa bertemu langsung dengan para pemilik MS Glow, Maharani Kemala, Sandi Purnamasari dan Gilang Putra Pratama. Bunda,
Hari ini Manji jenguk ayah dan cerita banyak, sehingga ayah titip surat ini untuk Bunda pahami. Semoga Bunda bisa bertemu Mbak Maharani dan Mbak Sandi, tulis Putra di awal tulisannya. Pria kelahiran tanggal 5 November tahun 1992 tersebut mengaku tak mengharapkan seperser uang pun dari pihak MS Glow. Ia hanya menginginkan perdamaian di antara mereka. Sampaikan salam ayah dan mau berdamai, tidak mengharapkan uang serupiah pun kecuali perdamaian. Ayah mau semua baik-baik saja, lanjut Putra. Alih-alih melanjutkan perseteruannya dengan MS Glow, Putra memilih untuk menutup perusahaan PS Glow. Ia juga berjanji akan membagikan produk PS Glow secara cuma-cuma ke masyarakat. Putra tak ingin hal tersebut jadi penyebab perselisihan, padahal kehidupan dunia hanyalah sementara. Bismillah, ayah juga mau menutup saja perusahaan Store Glow dan membagikan sisa produknya ke masyarakat gratis. Daripada menjadi penyebab keributan dan perselisihan, dunia sementara akhirat selamanya, sambung Putra. Putra percaya, Allah SWT sudah mengatur rezeki umatnya. Kerugian materi yang mungkin terjadi bakal diganti berkali-kali lipat dalam bentuk yang tidak terduga oleh Sang Pencipta. Perbedaan mendasar antara PS Glow dan MS Glow. MS Glow. Dikutip Kompas.com, MS Glow dirintis istri Juragan 99, Sandi Purnamasari, pada 2013 sebagai link produk perawatan wajah yang lengkap dan berkualitas tetapi ramah di kantong. Produk kosmetik MS Glow diproduksi di bawah bendera PT Kosmetika Cantika Indonesia (KCI). MS Glow menghadirkan rangkaian skincare, body care dan slimming produk. Paket skincare set MS Glow dibanderol dengan harga kisaran Rp300.000. MS Glow juga mengeluarkan lini produk kecantikan lainnya, seperti makeup, nail polish dan slimming produk. Juragan 99 bahkan membeberkan saat ini MS Glow masuk kategori skincare lokal yang penjualannya tertinggi di tanah air. Menurut dia, MS Glow telah mencatat penjualan tertinggi di marketplace. PS Glow. PS Glow merupakan merek dagang milik pengusaha sekaligus pegiat media sosial Putra Siregar. Dibanding pengusaha kosmetik, nama Putra Siregar sebenarnya lebih banyak dikenal sebagai pengusaha penjualan handphone melalui PS Store. PS Glow mengklaim bahwa seluruh produknya telah mengantongi sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI) yang terdaftar. Produk-produk PS Glow dijual melalui Store Glow, mulai dari produk kecantikan, kosmetik, dan perawatan diri. Tak hanya produk kecantikan untuk perempuan, PS Glow juga menjual produk untuk laki-laki melalui Store Glow Men. Dari sisi harga, produk PS Glow relatif sangat bervariasi. Ada yang lebih mahal, dan tentunya ada yang lebih murah dari pesaingnya, MS Glow.